Hai Sobat Cuan, selamat sore, selamat hari Rabu. Seperti biasa, aku Olivia Louis, Financial Expert CNBC Indonesia, nemenin Sobat Cuan di segmen Cuan Curhat bareng Sobat Cuan. Jadi hari ini mulainya agak cepat, 1 jam lebih cepat karena aku ada keperluan nanti jam 7, nggak apa-apa ya. Tapi aku tadi udah info-info untuk kita mulai agak cepat. Hari ini kita mau bahas terkait dengan deretan emiten calon Menteri Prabowo auto cuan. By the way, ada yang udah pada ikutan belum trading di saham-saham calon menterinya Pak Prabowo? Atau sebenarnya belum tahu nih saham mana aja yang dimiliki atau berkorelasi atau berhubungan dengan calon-calon menteri Pak Prabowo? Ada yang udah cuan atau masih ada yang belum tahu saham-saham apa aja yang memiliki hubungan dengan para calon menteri Pak Prabowo? Udah makan Kak? Belum jamnya makan. Nanti habis live aku makan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Nah, karena belum ada yang jawab, jadi aku mau update IHSG dulu ya hari ini teman-teman. Jadi IHSG itu hari ini kita lihat menguat sedikit 0,29%, tapi menguatnya itu menjelang penutupan ya gitu. Terus hari ini juga kalau aku lihat asingnya itu net buy sekitar 200 miliaran, paling besarnya itu masuk di saham Telkom, terus kedua ada Brand, terus ada BRI juga, tapi net sell juga di beberapa saham perbankan lainnya gitu. Menurutku tekanan jualnya udah semakin mereda, dan kalau kita lihat US dollar IDR juga udah melemah kembali ke level 15.500 setelah minggu lalu sempat sentuh 15.600 gitu. Jadi kalau menurutku pribadi sih IHSG masih akan melanjutkan rally ya ke depannya gitu. Nah, teman-teman ngomong-ngomong terkait dengan ini, kalau teman-teman mau tanya kayak BRI, terus di kolom question box nanti aku bahas ya, aku jawab. Terkait dengan teman-teman tahu kan kemarin Pak Prabowo tuh ada panggil beberapa orang yang katanya bakalan jadi calon menteri atau juga wakil menteri atau juga menduduki posisi-posisi penting gitu ya di pemerintahan. Nah, jadi gara-gara beberapa orang yang dipanggil ini, kan beberapa orang ini terafiliasi atau memiliki perusahaan yang listing di bursa gitu ya. Saham-sahamnya itu banyak yang gerak gitu abis dipanggil sama Pak Prabowo. Misalnya kayak kita tahu kan Pak Erick Thohir juga dipanggil, terus kita tahu Pak Erick Thohir itu terafiliasi sama Aba Mari, terus juga ada Pak Ruslan Ruslani yang terafiliasi sama FIFA, Saratoga, Bumi, Silo, terus ada Pak Rahmat Pambudi juga yang dipanggil, ini terafiliasi dengan PT Nusantara Wasit Sawit Sejahtera atau NSSS. Terus ada Bu Widianti Putri Wardana, ini juga terafiliasi dengan emiten TLDN. Lalu Pak Dudi Purwagandi itu terafiliasi dengan PT JAR dan juga Pegon gitu ya. Jadi Pak Dudi Purwagandi ini katanya sih disinyalir bakalan jadi Menteri Perhubungan gitu. Nah, Pak Dudi Purwagandi ini orang dekatnya Haji Islam katanya, makanya diafiliasiin sama investor-investor di market itu sama saham-sahamnya John Lin gitu, atau saham milik Pak Haji Ihsan gitu. Cuma kalau aku ngelihat datanya ya, sebenarnya teman-teman bisa lihat aja nanti search saham-saham yang terafiliasi dengan calon-calon menteri Pak Prabowo, itu nanti muncul sih punyanya CNBC, di situ ada daftarnya lengkap. Cuma kalau aku lihat di sini daftarnya, ternyata saham-sahamnya tuh saham-saham yang agak bikin deg-degan ya secara fundamental gitu. Palingan di antara semuanya yang cukup bagus secara fundamental tuh paling Saratoga aja, atau misalnya sekarang yang lagi cukup memang ada sentimen gitu ya dari corporate action paling Bumi, atau selain itu paling Silo. Yang lainnya jujur aku deg-degan, bahkan ada saham-saham yang udah pada turun di bawah 50 perak. Jadi menurut aku pribadi kalau teman-teman mau trading di saham-saham yang lagi karena ada sentimen-sentimen jangka pendek kayak gini ya, tentuin tujuannya ini untuk trading aja, karena biasanya saham-saham kayak gini pergerakannya tuh nggak sustain, kecuali perusahaannya itu memang lagi mau ada corporate action lanjutan atau fundamentalnya itu memang sedang baik-baik saja. Contohnya yang aku tahu kayak misalnya Adaro, kan kita tahu Adaro tuh bulan ini atau bulan depan sih dia itu juga
Humi juga deg-degan Kak, lumayan sih gitu, aku agak gak familiar sama Humi. Jadi Adaro itu kan bulan ini atau bulan depan ya, aku lupa. Bulan ini ya kayaknya ya, dia mau bulan depan deh, bulan 11 mau RUPS. Biasanya kalau RUPS kan bagi dividen gitu. Biasanya kalau Adaronya gerak, nanti Saratoganya bisa ikutan gerak. Siapa tahu nanti satu gerbong ikutan gerak, karena kan kita tahu ya kayaknya saham-sahamnya grup Saratoga ini belum terlalu banyak gitu geraknya, apalagi kayak MDKA gitu ya, masih di bawah gitu. Menurutku cukup oke untuk kalian ikutin gitu. Terus juga sebenarnya kalau kita ngomongin terkait dengan pemerintahan baru ya teman-teman tuh jangan cuma fokus sama saham-saham menteri-menterinya aja atau calon menterinya aja, tapi lihat juga misalnya Pak Prabowo itu mau ada kebijakan apa yang bisa berdampak sama sektor atau industri tertentu. Nah contohnya ya, tadi aku baru aja dikirimin sama temanku berita, kan kalian tahu ya ada emiten PMMP. Teman-teman kalau mau nanya boleh tulis di kolom question box ya, nanti aku jawab. PMMP itu kan punyanya anaknya Pak Jokowi ya, yang nomor 2 gitu. Terus tadi aku dikirimin beritanya sama temanku, katanya PMMP ini mau bidik project atau program makan siang gratis gitu. Jadi katanya nih PMMP sejak awal Oktober itu telah mengikuti uji coba untuk program makan siang gratis yang direncanakan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, yakni Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka gitu. Jadi ya mungkin yang kayak gini bisa aja besok tuh kita hari apa sih? Besok kita hari Kamis ya. Kalau ada berita kayak gini bisa aja besok volatilitasnya meningkat. Terus juga mungkin ramai untuk di tradingin gitu. Tapi biasanya kalau saham-saham kayak gini cukup trading aja sih. Terus selain itu kalau kita ngomongin terkait dengan program makan siang gratisnya Pak Prabowo itu, sebenarnya kan multiplier efeknya itu banyak ya. Kemarin itu kata Kepala Badan Gizi Program Makan Siang Gratis itu katanya makan siang bergizi gratis, namanya sekarang udah ganti ya, makan bergizi gratis itu bisa menciptakan lebih dari 1 juta lapangan pekerjaan baru, karena rencananya akan ada 30.000 pelayanan program makan bergizi gratis di seluruh Indonesia. Tentu ini dampak positifnya bukan hanya untuk masyarakat, tapi juga untuk perusahaan dan industri pendukung, misalnya kayak apa? Kayak consumer good, bahan makanan ya, bumbu-bumbuan, terus juga ayam-ayaman gitu kan, terus juga susu, terus beras. Nah, semoga berasnya sih yang dipakai beras-beras dalam negeri semua ya, jangan beras-beras impor. Teman-teman, boleh nggak put pertanyaannya di kolom question box yang di sebelah kanan, jadi nanti pertanyaan kalian nggak hilang, aku bisa jawab satu-satu, oke? Selain itu juga packaging, lalu juga ada logistik. Nah kalau misalkan kayak bingung emiten packaging tuh di bursa saham kita ada apa aja sih, Kolif ya ada beberapa, tapi kalau yang aku tahu memang bisnisnya dijalankan dengan bagus itu ada Live namanya Homco ya, kalau kalian tahu gitu. Homco Living itu yang baru IPO awal tahun ini gitu, awal tahun ini atau tahun lalu gitu. Nah itu sebenarnya adalah emiten packaging, tapi kalian nanti bisa pelajarin dulu ya. Selain itu juga ada logistik. Nah sebenarnya kalau kita ngomongin programnya Pak Prabowo itu kan bukan hanya makan bergizi gratis ya, tapi ada rencana disampaikan oleh Pak Hashim, saudaranya Pak Prabowo, bahwa ada wacana ingin dihapuskan pajak properti 1-3 tahun ke depan. Sebenarnya targetnya itu adalah untuk membantu para kelas menengah. Nah ini tentunya menjadi sentimen untuk sektor properti itu sendiri gitu ya. Tentu kalau ngomongin pajak dihapus ya pasti yang menjadi sentimen positif langsung industri propertinya itu sendiri. Sama aja kayak Pak Jokowi kan ada sempat bikin tuh beberapa waktu lalu yang rumah di bawah miliar itu gratis pajak. Nah, makanya rumah-rumah yang di bawah 2 miliar, developer yang di bawah 2 miliar jadi menarik banget. Contohnya kayak CTRA, SMRA kan waktu itu, sekarang sih udah naik. Nah kalau misalnya harga sahamnya ya, kalau misalnya Pak Prabowo bisa menjalankan program penghapusan pajak ini lagi, maka bukan hanya sisi positifnya itu dari penurunan suku bunga, tapi juga ada sisi positif dari penghapusan pajak yang diharapkan bisa meningkatkan marketing sales dari perusahaan-perusahaan properti ini. Nah selain itu Pak Prabowo kan juga ada ngomong ya, katanya mau nyiapin 3 juta rumah katanya ya.
Nah ini kalau misalnya beneran jalan, dampak multipliernya sebenarnya bukan hanya pembangunan properti itu sendiri, tapi juga industri pendukungnya seperti semen dan bahan bangunan lainnya. Hanya saja nih, makanya kemarin abis ada berita itu saham-saham semen pada naik, terutama kayak SMGR ya. Karena kan kita tahu kalau programnya pemerintah pasti biasanya jalani proyeknya itu kebanyakan BUMN gitu, makanya SMGR-nya tuh langsung gerak beberapa hari ini. Cuma aku mau ngingetin temen-temen nih ya, perlu digali lagi yang kayak gini tuh lebih dalam, nanti tuh mekanisme pembangunannya tuh seperti apa, demand-nya tuh beneran ada nggak sih. Jadi jangan sampai kayak pemerintah itu siapin rumah tapi demand-nya tuh nggak beneran ada gitu. Ibaratnya masyarakatnya punya nggak daya belinya gitu untuk beli rumahnya gitu. Oke, dan juga harus perhatiin kira-kira sistem pembangunan rumah-rumah ini tuh pakai apa. Apakah pakai obligasi ataukah misalkan untuk memenuhi proyek 3 juta rumah, misalnya perusahaan semennya harus menyiapkan modal kerja gitu. Nah, modal kerjanya tuh didapat dari mana? Dari penerbitan obligasi atau ambil pinjaman ke bank gitu. Karena jangan sampai BUMN ini dipaksa untuk ikut proyek tapi butuh pendanaan dari pihak ketiga seperti terbitin obligasi atau ambil pinjaman bank yang akhirnya membuat debt to equity perusahaan atau utang perusahaan itu melonjak dan justru terjadi resiko kredit macet. Ini tuh belajar dari case-nya Pak Jokowi ya, waktu Pak Jokowi pertama kali dipilih jadi presiden, itu program Pak Jokowi itu yang paling utama adalah pembangunan. Akhirnya waktu itu karya-karya itu kan harus membiayai proyek pembangunan jalan tol, jalan layang dan lain-lain lah. Nah mereka tuh harus ambil pinjaman. Akhirnya salah satu perusahaan karya ini yang kita tahu Waskita itu kesulitan membayar bunga obligasi belakangan ini dan justru membuat harga sahamnya itu jadi disuspend. Akhirnya yang rugi siapa? Jadinya yang rugi kan sebenarnya investor-investor juga. Jadi yang aku mau pesan ke teman-teman adalah ketika teman-teman ngedengar berita-berita kayak gini, ya namanya juga pemimpin ya, punya program unggulan itu sah-sah aja. Tapi masalahnya tetap harus kita harus objektif lagi menilai apakah proyek ini beneran bisa berjalan, ataukah kalau misalkan bisa berjalan apa ya dampak negatifnya terhadap BUMN yang mengikuti proyek ini, apakah nanti ujungnya hanya cuma jadi kredit macet dan lain-lain gitu. Jadi masih terlalu dini untuk menilai. Tapi memang namanya harga saham ya, harga saham itu kan digerakkan itu kalau dalam jangka pendek itu ya karena sentimen itu sendiri. Jadi kalau ditanya mungkin nggak SMGR harga sahamnya masih bisa lanjut gitu kan, ya bisa-bisa aja. Apalagi ini kan udah breakout. Sekarang support baru dari SMGR itu sendiri 4100 gitu. Ada potensi dia masih bisa melanjutkan penguatan sampai 4650 untuk SMGR ya. Support barunya itu 4150. Ada potensi dia mau ngetes area 4650 sampai 4700. Oke? Nah itu aja sih sebenarnya tadi update. Oh sama ini, kalau kita ngomongin programnya Pak Prabowo, kalau teman-teman dengerin waktu itu pas kampanye itu kan, pas debat presiden itu Pak Prabowo juga sering menggaungkan bersama wakil menterinya, yaitu adalah terkait dengan swasembada sektor energi gitu. Jadi arahnya tuh energi terbarukan dan yang udah pasti melanjutkan programnya Pak Jokowi, yaitu hilirisasi nikel, bauksit dan juga tembaga. Oke. Yang kedua itu swasembada energi yang mendorong penggunaan biodiesel. Biodiesel tuh minyak dicampur dengan minyak sawit. Makanya kalau tadi aku lihat data-data orang-orang yang dipanggil untuk jadi calon menteri, ada 2 calon menterinya itu yang terafiliasi sama 2 perusahaan sawit terbuka di Indonesia, yaitu NSSS sama TLDN ya. Itu keduanya kan sawit tuh. Jadi maka ada kemungkinan bisa jadi memang program untuk biodiesel, kan targetnya Pak Prabowo itu biodiesel 50 ya, B50 itu bisa tercapai sih. Tahun depan itu minimum B40 dulu gitu. Jadi bisa aja 2 tahun kemudian bisa sampai B50 gitu. Jadi menurutku pribadi untuk saham-saham sawit boleh juga kalian perhatiin, apalagi banyak yang PBV-nya tuh masih di bawah 1 gitu. Kalau bisa cari yang bagi dividen supaya kalian tuh ada uang nunggu gitu.
Kemarin aku udah catetin sih beberapa saham yang PBV-nya di bawah 1. Sebenarnya kita juga udah jual SMGR di harga 4.100. Nggak apa-apa, bisa masuk lagi kok selama dia masih bertahan di atas support. Tadi kan aku udah kasih tau supportnya ya di wilayah 4.100. Kalau misalnya dia turun ke bawah 4.100, maka di cut loss aja dulu gitu. Takutnya nanti dia balik lagi ke dalam trennya gitu. Oke. Nah, untuk saham-saham CPO ini sebenarnya teman-teman kalau nanti lupa bisa lihat catatannya itu ada di IG story-nya cuap-cuap cuan, di highlight yang bagian obrolan saham. Di situ ada di slide keberapa, kalian cari aja, itu udah aku tulis saham-saham CPO yang PBV-nya di bawah 1 beserta potensi dividen yield-nya tahun depan. Tapi kalau kalian mau aku sebutin lagi di sini, itu ada beberapa saham kayak AALI, LSIP, SIMP, TBLA gitu ya. Nah, bedanya SIMP sama LSIP tuh apa sih? Kalau SIMP tuh lebih ke minyak gorengnya teman-teman gitu. Jadi kalau mentahnya itu LSIP gitu. Oke? Nah, tetap perhatiin ya teman-teman financial statement dan GCG perusahaannya juga gitu. Tipikal ownernya tuh seperti apa. Kalau bisa jangan yang terlalu serem-serem. Iya, ANJT juga menarik. Pokoknya secara industri aku kasih taunya gitu, nanti teman-teman bisa pilih aja perusahaan sawit mana yang menurut teman-teman oke ya. Bisa analisa dari neracanya, terus juga profitable-nya, terus juga ownernya seperti apa gitu. Karena ada perusahaan yang misalnya kelihatannya kayak fundamentalnya bagus tapi tidak dijalankan oleh manajemen yang jujur juga, kan buat apa gitu ya. Oke, aku jawabin pertanyaan teman-teman ya sekarang ya. Oke, tolong view brand dong kak. Gini ya teman-teman, kan waktu itu aku ada sempat share kan, brand itu oke untuk ambil 5.500 sampai 6.000 ya. Kalau di harga sekarang gimana? Jujur harga sekarang aku nggak berani. Terus ya, ini aku dengar rumor doang, tapi aku nggak bisa sebutin nama fund manajernya gitu. Jadi katanya ada satu fund manager atau manajer investasi yang mengelola reksadana itu lagi diperiksa. Pokoknya clue-nya adalah di dalam portofolio reksadana ini itu ada saham SSIA dan juga ada saham brand gitu. Kenapa lagi diperiksa? Katanya sih lagi mau dicari tahu apakah ada manipulasi pergerakan harga saham atau enggak. Tapi aku juga bingung kenapa OJK bisa melakukan demikian, karena kalau bingung juga sih aku ya, kenapa ya OJK ya giliran saham turun ke bawah 50 perak nggak dicari tahu gitu loh. Giliran saham-sahamnya maksudnya ngasih investor retail keuntungan malah kok diperiksa, nggak tahu, makanya aku bingung juga. Itu aja sih yang bisa aku sampaikan. Jadi ada kemungkinan untuk sementara waktu saham-sahamnya Pak PP ini akan cenderung sideways aja gitu. Jadi kalian mungkin untuk beberapa waktu ini nggak bisa harapin pergerakan yang terlalu liar, dalam artian misalnya naiknya bisa kenceng banget gitu, karena kecenderungannya akan sideways aja gitu. Terus juga kalau kita ngomongin biasanya kan kalau Pak PP itu kan ngincarnya itu kan indeks ya teman-teman ya. Nah MSCI itu penilaian indeksnya kalau nggak salah sampai pertengahan bulan ini. Jadi ibaratnya kayaknya kalau untuk ngejar MSCI di akhir tahun ini nggak kekejar gitu. Iya tuh bener, giliran pegawai BI lolosin IPO perusahaan jelek nggak ditindak, bener. Giliran maksudnya perusahaannya jelek terus harga sahamnya bisa turun sampai ke bawah 50 perak, kan harusnya yang kayak gitu ya yang ditindak gitu, yang dicari tahu apakah itu ada manipulasi pasar atau enggak. Kenapa kayak malah portofolio yang ada brand, yang ada SSIA itu yang justru malah dicari tahu sama mereka, tuh kan banyak yang cuan juga ya gitu. Agak unik juga nih, kadang-kadang bingung juga aku makanya. Oke. Lanjut ya. BSDE Citra Power berpeluang uptrend. Bener nggak kak? Bener dong. Kan kita masih lihat ada ini juga udah uptrend. Tapi apakah masih melanjutkan penguatan? Menurutku iya. Kenapa? Karena kita masih akan
terus menghadapi penurunan suku bunga ya, walaupun hari ini Bank Indonesia tuh masih mempertahankan suku bunga alias 6% ya, wajar aja karena kan The Fed-nya nanti baru FOMC kan awal November, jadi pasti BI-nya akan nunggu dulu dong nanti The Fed-nya gimana gitu. Tapi aku rasa kalau nanti The Fed nurunin di bulan November, BI juga akan ngikut gitu. Dan kemungkinan besar hari ini nggak turun suku bunga juga karena kan kemarin rupiahnya itu ada sempat pelemahan ya, terjadi pelemahan gitu. Tapi kedepannya aku masih meyakini suku bunga kita akan turun. Jadi aku masih meyakini trennya masih akan berlanjut terhadap emiten-emiten properti ini. Apalagi kalau misalnya nanti Pak Prabowo beneran wacananya itu berjalan terkait dengan pajak 16% untuk properti itu dihapuskan, itu bakalan lebih bagus lagi untuk sektor properti gitu. Tadi aku udah bahas ya emiten PPP, sementara akan sideways dulu karena tadi aku udah bahas. Benerkah tahun depan akan resesi? Mungkin yang resesi kalau menurutku gini, kita harus samain perspektif dulu ya. Resesi itu apa sih? Kalau resesi itu kalau kita ngomongin pakai GDP ya teman-teman, resesi itu kan artinya ketika pertumbuhan GDP itu tidak bertumbuh atau terkontraksi alias minus selama 2 kuartal berturut gitu teman-teman. Nah, apakah tahun depan akan resesi? Mungkin beberapa negara tahun depan akan ada yang resesi gitu kan, misalkan kayak Cina bisa jadi, atau juga Jepang. Tapi apakah Indonesia akan resesi? Kalau menurutku enggak. Tapi kalau misalnya ada perlambatan ekonomi, menurutku ada, ya wajar. Kalau globalnya melambat, misalnya kan kayak Cinanya melambat, itu pasti kan berdampak sama kita. Kan kita tuh kan 30% ekspornya itu kan ke Cina. Jadi kalau Cinanya misalnya dia resesi, pasti ada dampaknya dong ke kita, walaupun dampaknya itu tidak 100%. Dampaknya ibaratnya gimana? Kalau dia misalnya sampai resesi, Chinanya berarti kan permintaan terhadap bahan baku atau komoditas itu sendiri akan menurun, bener nggak? Akan menurun, sehingga permintaan terhadap ekspor bahan baku dan juga komoditas dari negara kita itu juga akan berkurang gitu, sehingga ya trade balance kita juga akan menurun gitu. Jadi ibaratnya akan lebih besar impor daripada ekspor gitu. Tapi kita harapkan semoga sebelum itu kejadian, para petinggi-petinggi negara ini mengambil tindakan yang bisa menghalangi terjadinya resesi yang parah gitu. Bu, rekomendasi buku investasi banyak sih. Mau yang tipikalnya kayak gimana? Kalau aku pribadi, aku bisa saranin kalau bukunya bahasa Indonesia ya, waktu dulu aku masih pemula banget, kalian bisa beli bukunya Pak Juliardi Sunendar yang cara mudah berinvestasi saham. Sama satu lagi tuh tentang laporan keuangan gitu. Pokoknya itu bagus banget sih untuk pemula gitu. Bahasanya juga sangat-sangat mudah dimengerti. Biasanya bisa dibelinya di Tokopedia gitu, bukunya Pak Juliardi Sunendar. Tapi kalau buku luar, aku suka baca buku-bukunya yang menuliskan tentang Warren Buffett seperti The Buffett Way, Snowball Effect. Terus juga aku suka Intelligent Investor. Mungkin kalian kalau ngomong gila Ci, kalau ngomongin Intelligent Investor tuh buku tebel banget, udah malas duluan gitu ya bacanya. Baca bab 8-nya aja, baca bab 8-nya, karena Warren Buffett tuh pernah rekomendasiin juga, bahkan dia bilang katanya kalau kalian bisa memahami betul bab 8 dari buku Intelligent Investor, kalian boleh ngelamar di Berkshire Hathaway gitu. Terus sama aku tuh paling suka sebenarnya bukunya Peter Lynch gitu. Bukunya Peter Lynch tuh soalnya ngajarin kita cara kita, kalau dia kan membagi jenis saham tuh ada 5 kalau nggak salah kan. Slow grower, stalwart, fast grower, cyclical, satu lagi asset play. Turn around 5 atau 6 gitu, aku lupa gitu. Nah, dia tuh bener-bener bisa mendefinisikan setiap karakteristik atau jenis sahamnya itu bener-bener gampang dicerna gitu. Contoh kayak aku tuh cara analisa komoditasnya itu ya pakai caranya Peter Lynch. Kayak dia bilang justru kalau saham komoditas kalau PI-nya rendah itu bukan artinya murah ya, memang murah karena labanya tuh lagi tinggi banget, tapi biasanya itu adalah peak dari siklus bisnisnya dan kecenderungannya Peter Lynch itu tidak membeli saham komoditas termasuk batubara ketika
PE dari perusahaan tersebut itu sedang murah, karena itu biasanya lagi di puncak siklus bisnisnya gitu. Dia akan cenderung menunggu, kalau untuk investasi jangka panjang ya kita ngomongnya, menunggu untuk ketika misalnya harga komoditasnya itu terpuruk dulu gitu. Terus dia juga jelasin sih perbedaannya, misalnya saham-saham jenis slow grower seperti apa, stalwart seperti apa gitu. Nanti kalian dari baca itu kalian bisa kayak nebak gitu. Oh kalau lagi di Indonesia tuh saham-saham stalwart tuh kayak gini gitu. Slow growers tuh yang kayak gini, turnaround tuh yang kayak gini. Itu judul bukunya tuh One Up on Wall Street. Terus ada satu lagi itu judul bukunya Peter Lynch, kan Peter Lynch itu bukunya trilogi kan. Trilogi, tapi yang paling terkenal itu One Up on Wall Street. Satu lagi itu Beating the Street deh kalau nggak salah judulnya. Nah itu tuh dia lagi menceritakan tentang ada anak-anak kecil di sekolah yang mereka tuh disuruh bikin portofolio investasi bohongan, tapi tingkat imbal hasilnya tuh bisa lebih bagus daripada para fund manager, hanya karena mereka itu memilih saham itu dari barang-barang yang mereka pakai atau ada di sekeliling mereka di sekolah, kayak gitulah pokoknya. Bagus itu bukunya. Oke. Nah, nih Kak, kalau begitu cuan juga sebaiknya stay away dulu. Ya, kalau aku bilang semua sahamnya PPP akan cenderung sideways dulu. Tapi gini ya, sideways itu bukan artinya kalian nggak bisa trading ya teman-teman. Kalau kalian mau trading ambil tipis-tipis aja kayak 3-5%. Misalkan kalian tipikal yang suka maksudnya trading, ya udahlah, yang penting tuh ada hasilnya, masih bisa gitu. Tapi kalau kalian ngarepin misalnya pergerakannya kayak beberapa bulan lalu yang beberapa hari bisa naik terus-terusan, nah itu enggak dulu gitu. Iya betul, ada 6. Ketemu Ready Liu nggak Ci? Enggak. Oke. Emiten perbankan bagaimana Kak? Kalau menurut aku pribadi masih oke untuk emiten perbankan. Batubara gimana Ci? Kalau batubara ya, seperti aku masih sama pembahasannya. Batubara itu menjelang akhir tahun itu harga batubara pasti akan mengalami peningkatan karena demand-nya itu pasti meningkat karena negara-negara yang punya musim dingin konsumsi batubaranya akan mengalami peningkatan. Tapi kalau sekarang mau beli, menurutku sih udah telat karena aku udah rekomendasiin saham-saham batubara udah dari beberapa minggu lalu pas harganya lagi terkoreksi. Bener nggak teman-teman? Ya, aku udah ajakin dari harganya tuh terkoreksi. Sekitar bulan lalu gitu. Kalau sekarang sih kayaknya agak telat ya. Mungkin yang masih bisa itu ITMG masih oke. ITMG, kalau PTBA udah telat kalau menurutku. Adaro kalau dikasih ke 3.700 mungkin masih oke. ABMM 4.000 teman-teman bisa tunggu. Cuma aku kasih tahu ya teman-teman, tahun depan dividen kalian itu kalau kalian masuk di harga sekarang, percaya sama aku pasti dividen yieldnya di bawah 10% gitu. Nah tinggal balik lagi, menurut kalian oke nggak sih untuk punya saham batubara dengan dividen yield kalau baru masuknya sekarang ya di bawah 10%? Ataukah kalian berpikir ya kalau di bawah 10% ngapain punya saham batubara? Saham sektor lain juga banyak yang bisa kasih dividen yield di bawah 10%. Balik lagi aku bilang kalau baru masuknya di harga sekarang ya. Satu pertanyaan lagi ya. Oke, BBRI gimana Ci dengan keputusan tadi? Kalau menurutku nggak terlalu ngefek karena keputusan BI tadi itu lebih kepada karena The Fed belum FOMC ya. Nanti kalau misalnya The Fed udah FOMC, kalau dia turun suku bunga pasti BI akan ikut turun suku bunga gitu. Nunggu momen BBC stock split kayak BBNI tahun lalu. BBC udah pernah stock split tahun 2021. Waktu itu aku pas beli BCA tahun 2021 itu sebelum stock split gitu. Jadi waktu itu aku belinya tuh berarti masih di berapa tuh?
30.000 atau 29.000 gitu per lembar sahamnya. Terus kan dipecah jadi 5 kan gitu. Oke, ya udah sekian dulu ya teman-teman. Udah setengah jam, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi minggu depan. Nanti teman-teman bisa DM aja sih sebenarnya kalau ada pertanyaan. Biasanya kalau pertanyaannya oke, nanti aku suka bikinin konten tuh kan di reelsnya Cuap Cuan gitu. Oke, ya udah aku pamit undur diri teman-teman. Aku mau ngingetin, jadi tanggal 4 November akan ada kelas cuan yang bawain itu Tasya, belajar laporan keuangan tentang perbankan. Kalian yang mau belajar boleh banget ikutan, harganya cuma 50.000. Daftarnya bisa klik di link bio Instagram cuap_cuan. Nah, aku mau ngingetin untuk follow Instagram kita cuap_cuan, dengerin podcast kita di Spotify, Apple Podcast, dan juga Google Podcast. Subscribe YouTube channel kita Cuap Cuan. Aku Olivia Lewis, financial expert CNBC Indonesia. Pamit undur diri. Bye-bye semuanya.